Kita akan membahas kasus B, yaitu obligasi perusahaan anak dibeli oleh induk. Sama seperti sebelumnya, kita mulai dari akuisisi 90% saham anak. Dan di dalam kasus ini tidak ada kelebihan investasi. Anda bisa dapatkan perhitungannya dengan membandingkan total implikasi nilai wajar sama dengan 9.225.000 dibagi dengan 90%. Hasilnya sama dengan total nilai buku ekuitas 10 juta ditambah 250.000. Lalu dilanjutkan pada akhir tahun 2016 dikatakan bahwa anak atau son memiliki obligasi nominalnya 10 juta, tingkat bunga 10% dan masih memiliki disagio belum diamortisasi 300.000. Nah, obligasi ini berarti nilai bukunya 9.700.000, 10 juta dikurangi dengan 300.000. Lalu dikatakan obligasi ini jangka waktu temponya masih 5 tahun, yaitu tanggal 1 Januari 2022. Jadi disagio ini akan diamortisasi 60.000 per tahunnya, dan ingat amortisasi disagio menambah beban bunga. Lalu dikatakan pada tanggal 2 Januari POP membeli separuh atau 50% obligasi son, dibeli dengan harga 5.150.000. Berarti ingat kita menggunakan cara yang keempat untuk menarik obligasi anak. Secara singkat dikatakan sama ya, berarti son ini memiliki obligasi ini dibeli oleh POP. Berarti yang mencatat adalah dua pihak, yaitu POP dan investor lama. Investor lama mendapat kas, mengurangi investasinya berarti ada keuntungan yang diakui. Ya, karena investasinya hanya 4.850.000 tapi dia mendapat kas 5.150.000. Akan tetapi POP yang membeli obligasi anak hanya mencatat investasi pada kas. Ada kerugian konstruktif karena hutangnya kan 4.850.000 tapi dibayar dengan harga 5.150.000. Nah, tapi kerugian ini belum dicatat baik oleh induk maupun anak. Jadi anak masih mengakui adanya hutang obligasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengakui kerugian 300.000 ini. Dan nanti kita akan sajikan dalam laporan keuangan konsolidasi 2017. Nah, sebelum lebih jauh kita menyiapkan laporan keuangan konsolidasi yang Anda bisa lihat di eksibit 7.3, maka yang perlu Anda kuasai adalah mengetahui saldo akun-akun terkait dengan transaksi obligasi, baik dari sisi induk sebagai pembeli maupun anak sebagai penerbit. Berarti dari kasus ini meskipun saya tidak menunjukkan jurnalnya seperti pada kasus A, saya harapkan Anda sudah mengetahui bagaimana menemukan berapa saldo hutang obligasi per tanggal 31 Desember 2017. Jadi, hutang obligasi akan mendekati nilai nominal karena ada disagio yang telah diamortisasi 1 tahun lagi. Amortisasinya 60.000 per tahun. Jadi hutang obligasi naik menjadi 9.760.000. Nah, masih ada hutang bunga juga yang dicatat. Hutang bunganya adalah 10 juta kali 10% kali 6 per 12 bulan. Nah, dari sini juga ada beban bunga. Ingat, disagio atau diskonto amortisasinya menambah beban bunga. Jadi beban bunganya 10% kali 10 juta, lalu kita tambahkan dengan 60.000. Jadi Anda bisa menemukan angka atau saldo ini dengan cara menghitung atau mengingat jurnal yang harusnya dibuat. Nah, sebagai investor juga sama ya. Investor ini atau POP mencatat investasi setelah 1 tahun, jadi kan pembeliannya tanggal 1 Januari ya.
Jadi setelah 1 tahun berarti saldo investasinya berubah. Ingat, dia membeli dengan harga 5.150.000. Berarti kasus B ini kasusnya adalah pembelian dengan premi. Mengapa? Karena nilai nominalnya 5 juta dan dibeli 5.150.000. Berarti ada premi 150.000. Dan premi ini amortisasinya mengurangi pendapatan bunga. Mengurangi pendapatan bunga, mengurangi investasi. Jadi Anda bisa buktikan dari jurnal yang harus dibuat. Silakan berlatih untuk hal ini. Nah, tetapi secara singkat kita tahu bahwa nilai investasi akan makin mendekati 5 juta setelah amortisasi 1 tahun. Jadi saldo akhir 2017 adalah 5.120.000. Ada piutang bunga 5 juta dikali 10% dikali 6/12 bulan. Lalu ada pendapatan bunganya kan 5 juta kali 10%, lalu dikurangi dengan amortisasi 30.000, jadi 470. Sehingga dari saldo ini maka kita diharapkan bisa menyiapkan jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasinya berarti dari angka-angka tadi Anda hapus hutang bunga, Anda hapus piutang bunga. Ingat ya, hutang bunganya hanya dihapus 50%-nya karena POP sebagai pemilik obligasi hanya menguasai 50% obligasi anak. Lalu pendapatan bunga juga dihapus, beban bunga juga dihapus, ini 50%-nya. Lalu investasi juga dihapus ditandingkan dengan bond payable. Bond payable ini setengah dari 9.760.000. Sehingga kalau Anda hitung nanti antara debit 250, 470, 4880 dan kredit 3 akun ini, maka akan ada selisih. Nah, selisihnya adalah jumlah yang seharusnya kita temukan, yaitu jumlah loss, kerugian akibat penarikan obligasi. Jadi ini berbeda dengan jurnal yang kasus A. Di kasus A, jurnal ini dipecah menjadi 3 jurnal. Tapi pada prinsipnya sama, meskipun digabung menjadi satu, kita akan mendapatkan nilai keuntungan atau kerugian yang seharusnya sama. Lalu nanti Anda bisa mengamatinya pada peraga 73 yang sudah saya sajikan dalam Excel. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa sebelumnya tidak ada kerugian yang diakui baik pada buku POP maupun buku SAN. Akan tetapi pada saat kita mengkonsolidasikan setelah posting angka-angka dari jurnal eliminasi dan penyesuaian, maka kita akan mencantumkan atau mengetahui munculnya kerugian penarikan obligasi. Lalu penjelasan berikutnya, kerugian ini siapa yang menanggung? Ya, ingat bahwa ini adalah obligasi anak yang dibeli induk. Jadi induk menurut teori keagenan adalah agen dari anak untuk membeli obligasi anak. Sehingga keuntungan atau kerugian ini akan ditanggung oleh anak. Nah, pada prinsipnya anak dikuasai oleh induk. Sehingga kerugian yang diakui anak ini akhirnya ya harus diakui oleh induk. Akan tetapi bedanya dengan kasus A, kerugian yang diakui oleh anak hanya ditanggungkan ke induk sebesar persentase kepemilikan. Jadi penghitungan untuk kasus seperti upstream sales ini adalah sebagai berikut. Jadi angka labasan 750, lalu kita sesuaikan dengan kita tambahkan kerugian, lalu dikurangi dengan jumlah amortisasi atau kita sebut sebagai piecemeal recognition, lalu dikalikan dengan 90%. Maka pendapatan dari SAN adalah sebesar 459.000.
Nah, BIMS sudah menyertakan perhitungannya. Anda bisa mengamati nilainya dari e-book BIMS. Dan nilainya ini adalah 459.000. Nah, lalu pada prinsipnya jurnal laporan keuangan konsolidasi tidak hanya disiapkan pada 1 tahun saja, tapi juga ada efek tahun-tahun berikutnya. Maka yang perlu Anda kuasai atau tak ketahui adalah bagaimana efek perubahan saldo pada tahun kedua dari 5 tahun usia obligasi. Ya, sehingga dari sini ada perubahan saldo investasi makin mendekati ke arah 5 juta, jadi diamortisasi lagi 30.000. Lalu ada amortisasi diskonto lagi 60.000. Nah, tapi untuk jumlah income maupun jumlah beban sama, jumlah piutang bunga dan pendapatan bunga sama. Yang berubah hanya saldo investasi dan hutang obligasi. Sehingga Anda perlu mengetahui berapa ya perubahan dari hutang obligasi atau investasi obligasi setelah dimiliki oleh kedua belah pihak. Sehingga pada tahun 2018 jurnal yang perlu dibuat prinsipnya sama, Anda hapus pendapatan dan beban bunga, hutang obligasi dan investasi obligasi. Ingat, sisi pendapatan bunga penerbit itu hanya di jurnal eliminasi separuhnya saja ya, jadi hanya separuh karena yang dikuasai oleh anak yang dikuasai anak atau induk, dalam kasus ini induk ya, hanya 50%-nya ya. Nah, bedanya untuk kasus B dan kasus A adalah kalau sudah masih ada selisih, lalu selisihnya bagaimana? Nah, untuk kasus sama seperti kasus upstream sales, dalam hal ini obligasi anak dibeli induk, maka selisihnya akan dibebankan ke induk 90% dan ke anak 10%. Sementara ini saya sajikan juga perubahan 2018 dari kasus A yang belum saya tunjukkan tadi. Nah, untuk kasus A di tahun-tahun berikutnya selisih dari jurnal eliminasi poin A, B, dan C tadi, ini khususnya 2018 ya, ini langsung kita bebankan hanya ke saldo investasi. Karena untuk kasus A berarti obligasi induk dibeli anak, maka seluruh kerugian atau keuntungan ditanggung oleh pihak induk. Nah, demikian seluruh pembahasan bab 7. Ada beberapa hal yang perlu Anda pertajam, seperti siapa yang membeli, obligasi siapa, dibeli oleh siapa, lalu dari sana keuntungan atau kerugian konstruktif siapa yang menanggung, lalu yang kedua apakah sebagai pembeli dia mencatat diskonto atau premi, sehingga dari sana Anda harus tahu efeknya, bagaimana amortisasinya, dan bagaimana menemukan saldo terkait transaksi obligasi. Nah, selamat berlatih sehingga Anda bisa menguasai materi pada bab 7 ini. Demikian pembahasan BIMS bab 7.